Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu dengan materi yang baru di tahun ajaran yang baru. Doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita sama-sama berjuang untuk sehat dan tetap sehat. Buat tahun depan kita bisa bertemu, kita bisa tatap muka, dan pastinya yang kita harapkan adalah kita tidak pembelajaran seperti ini terus-menerus ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, karena kita kemarin sudah perkenalan, kita sudah melakukan kontrak belajar, maka materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, materi pertama di semester Gasal untuk kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Yang pasti sudah pernah mendengar ya. Di buku paket kalian juga ada, kalian bisa membacanya. Jadi sebelum kita mulai, ya kita belum berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mulai pada pertemuan pertama ini. Materi yang akan Ibu ajarkan yaitu tadi 3.1, jadi kompetensi dasarnya kalian diminta untuk mengonsumsi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian poin-poinnya yaitu kalian mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Kemudian membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Materi ajar kali ini yang Ibu ajarkan yaitu yang pertama pengertian teks prosedur dan isi dari teks prosedur. Yang kedua yaitu struktur dari teks prosedur. Baiklah, itu mulai. Nah, kalian pernah melihat apa ini? Mungkin kalian belum punya ya, tapi pasti akan punya. Kalau kalian ingin mengendarai sepeda motor atau mungkin mobil, kalian harus punya ini. Tahukah kamu apakah benda ini? Nah, ini adalah SIM ya. Kemudian apa kegunaan benda itu? Ini adalah suatu kewajiban yang harus kalian miliki ketika kalian ingin mengendarai sepeda motor atau mobil. Dan ini adalah jimatnya ya. Kemudian bagaimana caranya kamu memperolehnya? Pasti prosesnya kalian harus ke kantor polisi. Kalian harus yang pertama pasti tes kesehatan terlebih dahulu. Kemudian apalagi ada tes tertulisnya. Kemudian kalian harus tes praktek juga. Kira-kira kalau kalian mampu, kalian mumpuni, kalian lolos, pasti kalian bisa mendapatkan ini ya. Kita bahas tentang pengertian dari teks prosedur. Apa? Pengertiannya bahwa prosedur itu adalah cara. Jadi tulisan yang isinya berisi tentang tahapan, langkah-langkah, atau cara dalam melakukan suatu hal. Tanpa kalian baca mungkin kalian sudah tahu ya, kalau prosedur itu berarti kan tahapan, langkah-langkah, cara melakukan suatu hal. Isinya apa saja? Isi dari teks prosedur itu adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, kita bahas satu persatu. Pernyataan umum itu apa? Pernyataan umum itu adalah gambaran awal secara umum mengenai sesuatu yang akan dijelaskan di dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Contohnya di sini, pernyataan umum. Kalian bisa diawali dengan penjelasannya terlebih dahulu. Misalnya kalian di sini ingin membuat lamaran pekerjaan atau melakukan wawancara. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam, dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Nah, ini pernyataan umum, jadi gambaran awal. Kira-kira apa yang akan dilakukan nanti dalam tahapan-tahapannya, itu pernyataan umum. Misalnya kalian akan membuat sesuatu. Misalnya yang mudah saja, kalian membuat omelet. Pasti kan ada awalannya pernyataan umum. Omelet merupakan bla 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 bla. Ini adalah makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Karena itu akan bahas tahap-tahapannya. Dan jadi awalan atau yang mengawali sebuah langkah-langkah itu masuk ke pernyataan umum.
Kalau tahapan itu berarti kan rincian tahapan, cara, langkah yang harus kalian tempuh. Di sini tahapan-tahapannya dari A sampai dengan selesai. Melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan. Jadi ini adalah proses wawancara. Dari awal sampai akhir ini adalah prosesnya. Jadi kalian sudah tahu ya, isi dari teks prosedur itu adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Mudah sekali ya. Kemudian ini strukturnya. Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah tujuan, kemudian langkah-langkah, dan penegasan ulang atau penutup. Kalau di sebuah teks, kalian harus memuat 3 unsur ini. Kalau membuat teks prosedur, tujuan yaitu isinya pengantar tentang topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Bisa berupa pengertian atau manfaatnya. Berarti tujuan ini masuk tadi ke pernyataan umum. Isinya bisa pengertian, kemudian manfaatnya apa nantinya. Itu masuk ke tujuan. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu isinya perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kemudian penegasan ulang isinya adalah harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk dijalankan dengan baik. Harapan misalnya apabila kalian menggunakan sampo ini secara teratur, maka kalian akan memperoleh atau mendapatkan rambut yang berkilau, lembut, seperti apa yang kalian dambakan. Itu penegasan ulang ya. Jadi teks prosedur isinya atau strukturnya hanya ada 3. Pertama adalah tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, dan penegasan. Mudah sekali kan? Nah, ini tadi sudah selesai. Jadi materinya sedikit ya. Hari ini kita membahas tentang pengertiannya, kemudian apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapan, dan yang terakhir adalah strukturnya. Intinya teks prosedur itu adalah bagaimana proses atau cara-cara kalian melakukan sesuatu. Tapi dalam kalian menuliskan itu ada langkah-langkahnya. Ada yang tadi strukturnya, yang pertama harus ada tujuannya, kemudian langkah-langkah, dan harus ada penegasan ulang. Nah, demikian pembahasan kali ini. Apabila ada yang kurang paham, silakan kalian bertanya. Kalian bisa bertanya lewat kontak atau grup masing-masing. Selamat belajar. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat. Kalian bisa memahaminya. Ini ada Ibu sedikit berikan kutipan dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah. Jadi saran Ibu, mumpung kalian masih dalam proses pendidikan seperti ini, silakan kalian raih cita-cita kalian dengan belajar, dan belajar. Jangan pikirkan yang lain. Kalian masih dalam proses pendidikan, kalian nikmati hidup kalian dengan baik. Demikian pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.